سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ada yang tanyakan dari dars kemarin? Banat lengkap semua. Siapa? Sarah, Dewi, Difta, Dewi, Sarah. 3. Bani? Sehat semua. Bermasuk lengkap insyaallah. Alhamdulillah. Ada yang sakit parah atau sakit demam, Pak? Sakit hati. Dewi sakit apa? Campuran. Kompilasi. Campuran. Atau mix. Tadi siapa lagi? Sarah. Sarah sakit apa? ya demam, batuk, Ya, batuk, iya. angin. Oh, itu beda-beda semua itu ya? Demam, pilek, masuk angin, batuk. Oh, Satu jenis. Pakai nomor 1 itu. terus satunya? Demam sama batuk. Demam sama. Pakai tema. Siapa menolong? Wow. Siapa menolong? Banin udah berkunjung? Dokter. Oh, mantap. Enggak rame. Habib. Habib berkunjung juga, Habib. Habib berkunjung juga. Iya, Ustaz. Baru kali ini keluar beliau. Aneh, ada apa? Iya. Nggak langsung sembuh sih. Sama sakit ya. Kok nggak langsung sembuh? Jangan-jangan yang bertiga itu pura-pura sakit. Jadi kunjungi Habib loh. Astagfirullah. Bapak. Habib mengunjungi siapa? Dewi. Siapa? Oh. Jangan dulu gitu. Nah, ada yang ditanyakan kemarin terus baru Gak puasa kemarin yang dulu gitu. dulu. Yang apa? Ada yang baik yang berbunyi mengerti sunnah wal kitab. Itu kenapa sunnah didahulukan? Kenapa tidak? Kita biwa sunnah. Iskalnya Ustadz bagus ya. Iya. Enggak, dulu cara pengajaran saya, cara penyampaian materi saya karena saat itu mereka tingkat 3 semuanya. Rata-rata tingkat 3 maksudnya. Rata-rata tingkat 3. Kalau kan rata-rata tingkat 1. Tingkat 1 kan rata-rata? Iya. Tingkat 3. Nah, 1 tapi ummah. Nah, bukan omah, bukan ummah. Satu tapi omah gitu. Nah, jadi cara penyampaian saya banyak mengajak mereka berpikir, semua iskal dikeluarkan dan dijawab bersama-sama kemudian dicari. Tapi untuk sekarang saya menggunakan cara yang lain karena itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena kalian nanti belum mulai berpikir tapi sudah mulai memahami tapi sudah mulai berpikir untuk mencari jawaban. Mencari iskal justru nanti ditakutkan menyebabkan tidak rapi dalam memahami. Salah satunya iskal itu yang dulu kita temukan dan wallahu alam belum ada jawaban, belum tahu jawabannya. Sir fi taqdim sunnah. Tapi kalau di sini kan ada didahulukan caranya mewarisi kitab ada juga. Cara sih dia ada kitab dia. Enggak, maksudnya dijelaskan atau tidak kenapa? Oh enggak. Enggak. Mungkin, tapi belum ditanyakan. Saat itu juga nggak ada yang tanya beliau kenapa sunnah diawalkan dibandingkan Terus sekarang mau buat syarah baru tadi. Baik itu. Kemungkinan ada sir, kemungkinan itu dikarenakan untuk wazan. Untuk
wazn. Walaupun tidak bisa kemudian di dalam berbagai permasalahan kemudian kita langsung mengatakan ini daruratu syarab, ini untuk li'al wazn, karena musannif bisa-bisa saja membuat yang lain, bisa-bisa saja mengubah bahasanya biar bagaimana sebisa mungkin kitab diawalkan gitu. Kalau pengen memang kitab harus diawalkan, maka beliau bisa saja sehingga tidak bisa menjadi alasan yang paling pertama. Oh, kenapa begini? Oh, ini untuk pelengkap saja. Ini kenapa ini biar cocok aja wazinnya, bukan. Tapi ketika kita mencari kemudian kita menemukan tidak ada alasan kecuali itu, baru kita mengatakan itu. seperti di mana? Saya lupa contohnya, tapi ada beberapa tempat yang memang ini dikarenakan untuk menyesuaikan wazan. Tapi itu ketika dicari bahwa seharusnya bukan begitu, tapi itu memang untuk menyesuaikan wazan perlu disebutkan. Ya, saya ingat. Ketika menjelaskan tentang 5 hujjah, 5 aqsam hujjah. Hujjatun aqliyatun naqliyah aqsamu hadhihi khamsatun jaliyah khatabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsaqatun niltal amal. Ini ala ghairi tartib. Ini ala ghairi tartib. Kenapa khotobat terlebih dahulu? Kenapa ini? Enggak. Para syurah mengatakan bahwa yang perlu diawalkan adalah burhan, kemudian jadal, kemudian khotobah, kemudian syiar, dan terakhir adalah safsaqah. Jadi burhan, jadal, khotobah, syiar, safsaqah. Tapi di situ mengatakan khotobatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun safsaqatun niltal amal. Gitu. Itu salah satu contoh yang kemudian para syurah menemukan bahwa ini itu tidak dimasukkan tartib yang seperti di matan ini, tidak dimasukkan, tidak ada sirnya, kecuali karena memang wazannya itu menuntut untuk begitu. Tapi kalau yang di sini sunnah sama kitab, kenapa sunnah diawalkan, kitab diakhirkan? Memarisi sunnati wal kitabi. Saya sendiri belum pernah mendengar, belum pernah membaca, dan belum menemukan kenapa diawalkan. Apakah karena kasusnya sama, maksudnya itu ala ghairi tartib, yang penting mutlaqul jama', yang penting Quran sama sunnah, ataukah memang harus ada tartib begitu? Gitu. Itu belum ditemukan. Bisa dipahami ya? Yang musadarah anil matlub kemarin apa aja? Musadarah anil matlub nanti ya. Ustaz, dalam kias istisna itu harus ada kata lakin. Iya, harus ada. Itu secara istilah begitu. Secara istilah. Tapi nggak perlu ada di dalam otaknya lakin. Nah, ini tanyakan lagi. Oke, absen kalian nggak ada di sini ya? Nggak ada di sini ya? Iya udah. Boleh. Diambil nggak ya? Ambil aja satu. Diambil aja ya? Ya udah diambil sambil berjalan. Mahfud. Kenapa maudhu' sama mahmul di dalam natijah disebut sebagai had? Falah. Gak usah Falah. Ya. Gak usah, langsung. Saya sebut nama aja langsung. Apa Mahfud? Kenapa disebut sebagai had? Had sendiri artinya apa? Nah, artinya taraf, batas. Ketika kita menemukan sebuah qiyas itu pasti terdiri dari dua qadhiyah minimal. Oke. Dan memang hakikatnya qiyas cukup dengan dua qadhiyah.
Kemudian setiap qadhiyah itu yang pasti harus ada adalah maudhu' dan mahmul. Maudhu' dan mahmul. Muta'alliqat mahmul sebanyak apapun itu tabi' lil mahmul. Tapi tarafnya itu pasti hanya dua saja. Maudhu' dan mahmul. Maudhu' dan mahmul digabungkan antara dua maudhu' mahmul menjadilah maudhu' mahmul yang lainnya dalam surah yang lain dalam iqtirannya. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa ketika kita melihat ada sisi kanan, ada sisi kiri, gabung dengan sisi kanan, sisi kiri menghasilkan sisi kanan, sisi kiri gitu ya. Selalu menghasilkan sisi itu. Tapi bukan Abdul Fattah. Nah, sisi itu. Nah, itulah sisi itulah yang kemudian di dalam bahasa Arab kita sebut sebagai had, torof, sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri itu. Nah, sisi kanan di dalam natijah namanya had asghar. Sisi kirinya disebut sebagai had akbar. Nah, kenapa enggak dikatakan had yamin misalnya atau had shimal misalnya gitu kan ya? Karena pertama, wallahu alam, karena ini sebuah istilah. Istilah itu yang membuat adalah para ulama. Kalau kita melihat kenapa kira-kira kenapa bisa kita jawab karena tidak mesti maudhu' itu ada di kanan. Bisa maudhu' itu ada di kiri ketika memang jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Nah, walaupun itu tidak pasti, tidak mesti, karena itu kan ghaliban, sebagaimana had asghar sama had akbar dikatakan asghar sama akbar juga ghaliban. Maksudnya adalah dikarenakan ghalibnya afrodnya had asghar lebih sedikit dibandingkan had akbar. Nah, itu kenapa dikatakan had dan sisi, terdiri dari sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, hasilnya juga sisi kanan, sisi kiri. Nah, Muhayya tadi kenapa namanya asghar sama akbar? Karena golibnya itu lebih asghar sama akbar. Iya, kenapa had asghar dinamakan had asghar? Kenapa had akbar dinamakan had akbar? Kita melihatnya di mana? Ke ininya afrodnya, yang lebih banyak. Kita melihat di qadhiyah pertama dari qiyas atau qadhiyah kedua atau dari natijah? Di natijah. Di natijah. Nah, kita melihatnya di natijahnya. Terus di natijah itu ada maudhu', ada mahmul. Maudhu'nya terjadi pada had asgharnya, ghaliban ya. Selalu Ghalibannya bukan had asgharnya, bukan penamaan terhadap had asgharnya. Tapi kenapa dinamai had asghar? Karena afrodnya ghaliban lebih sedikit. Afrodnya ghaliban lebih sedikit sehingga dinamakan had asghar. Had asgharnya itu bukan ghaliban. Had asghar ya had asghar. karena bisa jadi antara yang sama gitu. Nah, terus kenapa had akbar dinamakan had akbar? Ya karena golibannya afrodnya lebih banyak. Nah, karena goliban afrodnya lebih banyak. Had azhar karena goliban afrodnya lebih sedikit. Nah, Dinda, kenapa muqaddimah sugro dinamakan muqaddimah sugro? Ya tadi ya, Ustaz. Itu tadi kenapa had asghar dinamakan had asghar? Sekarang kenapa muqaddimah sugro dinamakan muqaddimah sugro? Kemarin yang saya lupa adalah kenapa muqaddimah dinamakan muqaddimah. Sugronya sudah saya jelaskan, tapi kenapa muqaddimah dinamakan muqaddimah? Dia disebut misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hasilkan. Nah, ini had, ini had, ini had, ini had, ini had, ini had, ya. Ini torof, di sisi semuanya. Oke, torof yang ini karena lebih seringnya adalah lebih kecil afrodnya dibandingkan yang hadis, maka disebut sebagai torof yang asghar. Had asghar. Nah, ini karena torofnya ghaliban lebih banyak dibandingkan yang maudhu'nya, maka disebut sebagai had akbar. Oke. Kemudian ini
namanya natijah. Ya, natijah kapan disebut sebagai natijah? Nah, ketika setelah qiyas. Natijah namanya. Saat qiyas dia namanya apa? Hah? Saat qiyas. Nah, matlub. Sebelum qiyas namanya apa? Ketika dia sendiri namanya apa? Qadiyah. Nama lainnya apa? Khobar. Bisa disebut apa juga? Qaulun. Ini nama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu untuk satu hal yang sama, tapi beda keadaan. Beda keadaan. Oke, kalau ini memang hakikatnya. Qadiyah sama khobar juga memang hakikatnya. Qaulun memang hakikatnya adalah qaulun. Khobar juga iya, qadiyah juga iya. Tapi dakwah kapan? Ketika sebelum qiyas. Matlub ketika dalam proses qiyas, natijah ketika setelah qiyas. Nah, ini juga qadiyah. Ini juga qadiyah. Ini juga qadiyah dan kemudian qadiyah ini kita bisa menyebutnya sebagai qadiyah ula. Ini tsaniyah. Yang pertama dan yang kedua. Nah, tapi kemudian para ulama memberikan istilah khusus. Nah, karena dia itu harus ada sebelum natijah, dan natijah inilah yang kita cari. Kita ingin mengatakan kita sudah membahas alam hadis atau tidak. Kita membutuhkan dalil, kita membutuhkan qiyas. Qiyas adalah dalil, ini adalah dalil. Gabungan antara dua qadiyah ini namanya dalil. Jadi dalam mantik namanya dalil. Oke, kita membutuhkan dalil, kita membutuhkan qiyas, kita membutuhkan qadiyah yang lebih dari satu, yang dengan menyusunnya kita akan bisa menghasilkan ke dalam dakwah kita. Nah, oleh karenanya ini disebut sebagai muqaddimah. Kenapa namanya muqaddimah? Karena harus ada sebelum sesuatu yang lain. Kan taqaddama, sesuatu yang ya taqaddam ala ghairihi. Sesuatu yang lebih awal dibandingkan yang lainnya, maka disebut sebagai muqaddimah. Dimanapun muqaddimah itu ya merupakan sesuatu yang diawalkan sebelum, atau yang awal sebelum sesuatu yang lainnya, yang di belakangnya itu, yang setelahnya, maka disebut sebagai qadiyah. Nah, kemarin telah dijelaskan kenapa muqaddimah sughra dinamakan muqaddimah sughra. Kemarin kita mengatakan contoh yang ini muqaddimah sughra. Ini kubra. Kenapa dinamakan muqaddimah sughra? Apa dinda tadi? Dalam ketiga. Kenapa dinda? Karena berada di Karena natijah. terus maksudnya natijah? Kenapa muqaddimah sughra disebut sebagai muqaddimah sughra? Kenapa yang ini nih namanya muqaddimah sughra? Karena kan dia berada di awal dan apa namanya? Uploadnya lebih sedikit atau gimana sih? Beda ya? Beda. Minta bantuan siapa? Telepon mama. Minta bantuan siapa? Sebut aja minta bantuan siapa? Muhayyad boleh? Oke, kanan kirinya aja. Leli. Karena mengandung had asghar. Karena mengandung had asghar sehingga muqaddimahnya disebut muqaddimah sughra. Nah, Leli lagi. Kenapa muqaddimah kubra disebut muqaddimah kubra? Karena mengandung had akbar. Nah, al-alam ya had asghar.
had asghar ini ada di dalam muqaddimah sughra atau kubra, muqaddimah ula atau tsaniyah? Ada di muqaddimah ula. Sehingga muqaddimah ula disebut sebagai muqaddimah sughra. Nah, sedangkan had akbarnya ada di muqaddimah tsaniyah. Sehingga muqaddimah tsaniyah disebut sebagai muqaddimah kubra. Nah, oke, ini adalah had akbar. Ini had asghar. Oke. Berarti tinggal 2 had. Karena ada 4, totalnya 4. Karena setiap qadhiyah itu harus ada 2 had, ada 2 sisi, maudhu' sama mahmul. Karena di dalam qiyas itu minimal harus ada 2 qadhiyah, dan itu memang hakikatnya sejatinya memang 2 qadhiyah saja cukup. Berarti pasti ada 4 batas, ada 4 had. 1 had sudah kita namai, 1 had sudah kita namai. Berarti sudah ada 2 had yang kita namai. Ada tinggal 2 had yang belum kita namai. Had satunya di dalam muqaddimah sughra dan had satunya lagi di dalam muqaddimah kubra. Nah, ketika kita melihat, kita menemukan bahwa duanya itu sama. Keduanya itu sama, dan hakikatnya memang harus sama, karena kalau tidak sama maka tidak disebut sebagai qiyas. Kalau tidak sama tidak disebut sebagai qiyas. Misalnya bagaimana Zaidun talibun wa kullu talibin misalnya apa? Insan. Zaidun talib wa kullu talibin insan. Idzan Zaidun insan. Oke, kita melihat di sini ada sisi yang sama, yaitu talib dengan talib. Kalau seandainya talibnya di atas dengan talib yang di bawah itu berbeda, hakikatnya berbeda, maka itu namanya tidak ada had wasatnya. Maka itu namanya bukan qiyas. Kalau talib yang di atas bukan talib yang di bawah. Sama seperti misalnya Zaidun insan wa kullu hajarin solbun misalnya. Zaid adalah manusia dan semua batu keras. Apa hubungannya? Zaidun keras itu. Nah, semua tembok keras. Ini adalah tembok dan semua kursi bisa saya injak. Apa hubungannya? Gitu ya. Itu artinya apa? Itu namanya tidak ada had wasatnya, tidak ada titik temunya. Gitu ya. Oke, berarti talib di sini sama talib di sini itu harus sesuai, harus sama hakikatnya. Karena kalau tidak, maka justru tidak ada had wasatnya. Oke, berarti ini hakikatnya adalah 1. Maka ini dua yang kelihatannya 2, ini disebut sebagai had 1 had. Namanya adalah had wasat. Nah, 1 saja, 1 had namanya had wasat. Ya, had asghar, had akbar, had wasat. Had wasat itu 2 lafadznya atau 2 lafadznya tapi 1 hakikatnya. Bisa dipahami ya? Nah, apa? 4. Iya, zahirnya 4. Tapi hakikatnya yang 2 itu jadi sama. Hakikatnya 1. Jadi misalkan ada qadhiyah yang ketiga, misalkan wa kullu hadisin makhluk, berarti hadisnya jadi muqaddimah wasat. Yang mana? Misalkan kalau kita tambah qadhiyah yang Oke, wa kullu hadisin makhluk terus. berarti hadisnya jadi muqaddimah jadi had wasat. Yang mana itu? Misalkan gitu. Yang alam mutaghir. Yang Kalau ini tiga bisa- qadhiyah. Caranya begini, cara melihatnya adalah al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Tadi mau dibuat menjadi qiyas yang murakkab, gitu kan ya? Sehingga mau dikatakan wa kullu hadisin apa tadi? Makhluk. Nah, maka kita tartib dengan surah hakikahnya qiyas. Hakikahnya apa? Dari hasilnya dijadikan muqaddimah ula. Hasilnya apa? Al-alam hadis. Jadi rumusnya menjadi yang pertama lagi. Gitu. Berarti saat itu hadis menjadi had wasat yang dikatakan tadi. Nah, ini had asgharnya, ini had akbarnya. Nah,
yang dilihat dari masing-masing kiasnya. Karena kalau kita menggunakan kias murakkab, maka berarti saat itu berarti minimal ada 2 kias. Gitu ya. Minimal ada 2 kias. Ketika kita mengatakan al-alam tadi mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, kemudian wa kullu hadisin makhluk. Kemudian mengatakan al-alam makhluk. Gitu ya. Oke, ini bentuknya kalau kiasnya mau dibuat lebih jelas adalah 2 diselesaikan terlebih dahulu, natijahnya dijadikan muqaddimah pula bagi yang setelahnya. Selalu jadi muqaddimah sughra apa gimana? Selalu menjadi muqaddimah sughra. Selalu. Nah, apa yang sedang kita bicarakan bawa terlebih dahulu kepada qiyas iqtirani. Jangan disamakan terlebih dahulu kepada qiyas istisnai. Nanti qiyas istisnai ada pembahasannya sendiri. Ini masih masuk di dalam penjelasan wa min huma yud'a bil iqtirani wa huwa alladhi dalla 'ala an-natijati bi quwwatin wa ikhtassa bil hamliyati fa in turid takibahu ya. Kalau ini hakikatnya berarti itu yang namanya kias itu kias basit aja. Oke, iya, hakikatnya qiyas basit. Qiyas murakkab itu raji' ilal qiyas basit. Masih ambigu yang tadi mukadimah itu. Apa? Masih ambigu yang mukadimah itu didahulukan dari sesuatu yang lain, sesuatu yang lainnya itu natijahnya atau gimana? Iya, natijahnya. Karena natijah itulah yang sedang kita cari. Itulah maksud dari pencarian kita membuat qiyas. Kenapa kita berpikir? Karena ingin menemukan sesuatu yang sedang kita cari. Untuk bisa menemukan sesuatu yang kita cari, kita harus mengawalkan sesuatu. Apa yang kita awalkan? Qiyas. Dan qiyas itu terdiri dari 2 qadhiyah. Oleh karena terdiri dari qadhiyah masing-masingnya, karena harus diawalkan disebut sebagai muqaddimah. Sudah bisa dipahami atau masih mikir, masih merenung? Masih merenung. Ustaz, kalau gini, kalau misalnya sebelum dia jadi dimasukkan ke kias, itu namanya qadiyah. Dan setelah dimasukkan ke kias, istilahnya jadi muqaddimah gitu. Nah, ya. Yang sur yang ada di dalam qadiyah itu untuk apa fungsinya itu? Apa itu? Sur di dalam qadiyah. Oke. Apa fungsinya nanti? Nanti akan kita bahas dalam ashkal. Di dalam ashkal. Nanti kita akan melihat pentingnya kata-kata ini di dalam ashkal. Setelah ini, setelah menyelesaikan pembahasan hari ini, insyaallah. Muqaddimah sughra sama kubro itu kan nggak mesti posisinya awal sama akhir Ustaz ya. Maksudnya? Muqaddimah sughra itu nggak mesti selalu di awal posisinya gitu. Ada ntar keadaan yang di awalnya itu muqaddimah kubro. Di dalam qiyas lain, di dalam qiyas istisnai. Qiyas istisna atau iqtirani. Kalau iqtirani nggak ada ya? Nggak ada. Aturan harus ada di awal. Walaupun kita secara zahirnya kita menyusunnya itu di akhir, tapi tetap itu harus diawalkan. Misalnya kayak gini. Kita ingin mencari al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, kita ingin mencari ini nih, al-alam hadis. Tapi dalam benak kita atau dalam lafaz kita mengawalkan kayak gini. Kullu mutaghayyir hadis wal alam mutaghayyir. Ini kan ya? Oke, dilihat. Kalau natijahnya mau membuat al-alam hadis, kita lihat dari natijahnya. Oke, ini natijah gitu ya. Natijah. Oke, al-alam ini ada di dalam muqaddimah sughra. Oke, di sini ada di mana? Ada di bawah. Oke. Ini hadisnya ada di atas. Ya. Kalau seandainya tadi yang tanyakan apa? Maksudnya kalau misalnya ada posisi seperti ini di iqtirani, kita gimana mentartibkannya? Iya. Ini
Kalau bentuknya seperti ini, nanti dia akan menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lain. Sesuatu yang lainnya itu apa? Sesuatu yang lain adalah yang sedang kita cari adalah hadis kepada alam. Apakah semua hadis adalah alam, ataukah sebagian hadis adalah alam, ataukah mana ini? Apakah sebagian hadis alam, ataukah semua hadis adalah alam, ataukah tidak ada satupun hadis yang merupakan alam, atau sebagian hadis bukan alam? Gitu ya. Itu kapan? Ketika kita ingin mencari, ketika kita menyusunnya begini dan hakikatnya memang begini. Maka berarti yang sedang kita cari adalah bukan al-alam hadis, tapi al-hadis alam. Al-hadis alam, dan itu berbeda. Dan itu nanti akan ada rumusnya sendiri. Ini namanya apa? Ini namanya qiyas di syakl keempat. Yang ini nih, ini syakl pertama. Nah, coba dibacakan syaklnya. Hamlun bisughra. Hamlun bisughra wad'uhu bikubra. Yud'a bi syaklin awwalin wa yudra. Hamlun bisughra wad'uhu bikubra. Had wasatnya ada di mahmul qadiyah sughra atau muqaddimah sughra, ada di maudhu' muqaddimah kubra. Hamlun bisughra wad'uhu bikubra. Yud'a bi syaklin awwalin wa yudra. Wa hamluhu fil kulli thaniyan urif. Kalau had wasatnya itu ada di mahmul dan mahmul, maka itu adalah syakl yang kedua. Wa wad'uhu fil kulli thalithan ulif. Wa rabi'ul ashkali aqsul awwali. Oke, yang awal itu ada di mana? Mahmul, maudhu'. Di sini maudhu', mahmul. Gitu ya. Nanti ini hasilnya akan berbeda. Gitu. Kalau yang sedang dicari adalah alam hadis, maka walaupun kita menyusun seperti ini, hakikatnya kita menyusun kebalikannya. Karena kita sedang mencari alam harus ada di depan, gitu ya, bukan hadis yang ada di depan. Kalau kita menyusunnya begini dan memang harus begini, maka yang kita cari bukan ini. Yang kita cari bukan ini. Ya, tapi apakah hadis adalah alam, kullu hadis alam, ataukah ba'dul hadis alam, ataukah bagaimana? Itu yang sedang kita cari. Kalau susunnya pengen begini. Tapi kalau pengen begini, maka walaupun secara surah begini, seharusnya kebalikannya. Gitu ya. Begini begitu gimana yang dengar kamu? Nah, jadi muqaddimah sughra itu harus diawalkan. Muqaddimah kubra harus diakhirkan di dalam iqtirani, dan kebalikannya di dalam istisna'i. Muqaddimah kubra harus diawalkan dan muqaddimah sughra harus diakhirkan di dalam istisna'i. Harus atau Harus. Nah, walaupun secara zuhirnya tidak, tergantung maksudnya. Kalau maksudnya adalah sesuatu yang sedang kita ini, maka harus begitu. Harus diawalkan. Ada yang pegang bajuri? Nah, dan itu dijelaskan di dalam bab yang akan kita bahas. Warattibil muqaddimati wanzura sahihaha min fasidin mukhtabira. Qauluhu warattibil muqaddimat ay bi an tuqaddima sughra 'ala al-kubra. Kamu menaruh sughra di awal sebelum kubra. Fil qiyasil iqtirani kama fi qaulika kullu insan hayawan wa kullu hayawan jism wa bil aqs fil qiyas al-istisna'i kama sayati. Nah, dan itu harus di dalam iqtirani harus diawalkan sughronya. Itu adalah tertib yang sahih. Warattibil muqaddimat harus ditartib begitu. Nah, lagi menjelaskan apa warattibil muqaddimat, apa sebelumnya? Fa in turid tarkibahu faraqiba alama wajaba. Harusnya bagaimana? Dengan warattibil muqaddimat wa nzura sahihahan fasidil muqtadira. Nah, kita masuk dalam bait itu. Apa baitnya tadi?
fa in turid tarkibahu farakkiba muqaddimatihi ala ma wajaba. Nah, fa in turid tarkibahu farakkiba. Kalau kamu pengen mentarkib qiyas, maka tarkiblah sesuai dengan kaidahnya. Ala ma wajaba, dengan seharusnya. Bagaimana cara mentarkibnya? Bagaimana yang seharusnya itu? Warattibil muqaddimati wanzura. Nah, beliau menjelaskan bahwa apa yang disebutkan di bait yang ini tadi tuh fa in turid tarkibahu faraqiba muqaddimatihi ala ma wajaba. Ini ala ma wajaba adalah am, sedangkan setelahnya adalah khas. Sehingga di sini ada dzikrul khas ba'dal am. Dzikrul khas ba'dal am. Amnya adalah ala ma wajaba. Ala ma wajaba bagaimana? Warattibil muqaddimati wanzura. Beliau mengatakan wa qauluhu warattibil muqaddimah wanzura ila akhirih bi an tuqaddima. Bi an tuqaddima. Bagaimana caranya? Cara ala ma wajaba, bagaimana bentuk dari ala ma wajaba dari bait yang sebelumnya? Bi an tuqaddima. Dibahas dalam warattibil muqaddimati wanzura sahihaha min fasidin mukhtabira. Kenapa harus kita melihat warattibil muqaddimati wanzura sahihaha min fasidin mukhtabira? Kenapa harus ditartib? Dan kita harus melihat mana yang sahih, mana yang fasid. Karena fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Nah, karena kalau benar, maka pasti benar. Kalau muqaddimah benar, maka pasti benar. Tapi kalau muqaddimahnya tidak benar, maka belum tentu benar. Itu maksud dari fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Sedang menjelaskan lazim dari qiyas. Jika kamu memasukkan teh ke dalam teko, maka yang akan keluar dari teko itu adalah teh juga. Memasukkannya teh, kemudian saya pengen susu. Kamu masukin apa tadi? Teh. Ya udah, hasilnya adalah teh juga. Kalau memasukkan kopi, maka yang keluar adalah kopi juga. Nah, itu untuk takribul makna faqat. Kaidahnya adalah jika muqaddimahnya semuanya benar, maka natijahnya pasti benar. Dan jika tidak benar, maka belum tentu benar. Bahasanya begitu ya? Bahasanya begitu. Jangan katakan jika benar pasti benar, jika salah pasti salah. Tapi jika benar pasti benar, jika salah belum tentu benar. Itu maksud dari fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Oleh karenanya di dalam mantik itu tidak disyaratkan ilmnya itu tidak disyaratkan sesuatu yang benar. Tidak disyaratkan karena kita posisinya sedang ingin membuat rumus. Kita sedang membuat rumus. Kalau kita melihat pada kaidah ini, kaidah yang al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, kita bisa memberikan contoh misalnya hadal walad. Misalnya apa? Hadal walad insan, misal. Hadal walad nahif. Insan maulud. Nah, maulud nahifin kertas. Misal. Hadal walad nahif. Apa tadi? Hadal walad nahif. Anak ini kurus. Wa kullu nahifin kertas. Dan semua yang kurus itu kertas. Maksudnya oke. Hadal walad nahif. Andai ini benar. Wa kullu nahifin kertas. Andai ini benar. Ini namanya ilmun. Andai ini benar, andai ini benar. Maka hasilnya adalah secara pasti, secara kaidah akal tidak mungkin salah. Pasti hasilnya adalah hadal walad kertas. Gitu ya. Pasti hadal walad kertas. Gitu. Maka untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus, perhatikan isinya. Kalau isinya benar, maka hasilnya adalah benar.
Kamu kalau di dalam menggunakan qiyas, kamu sudah bagus qiyasnya, tapi isinya itu salah, saya nggak tanggung jawab. Saya sudah mengatakan, gitu ya, qiyasnya mengatakan gitu. Saya sudah mengatakan, warattibil muqaddimati wanzura sahihaha min fasidin mukhtabira, fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Nah, karena dulu sempat ada orang yang mengiktirad kepada mantik. Yang terodnya ini. Oh, mantik itu, yang belajar mantik itu bodoh sekali, katanya. Kalau misalnya ini semisal yang seperti ini. Hadal walad nahif, wa kullu nahifin qirtas. Gitu. Ini dikatakan berarti hadal walad qirtas. Benar atau tidak? Ditanyakan kepada mantiki. Benar. Kemudian ada qiyas lain. Hadal walad nahif wa kullu nahifin laisa qirtas. Hadzal walad nahif wa kullu nahifin laisa qirtasan. Berarti saat itu natijanya adalah hadzal walad laisa qirtas. Laisa qirtasan. Oke, kita melihat ditanya kepada orang yang belajar mantik, ini benar atau tidak? Natijanya begini, benar. Ditanya lagi ke orang ahli mantik lain, ini benar atau tidak? Benar juga. Loh, kok bisa sih? Kok bisa ini benar? Hadal walad qirtas, hadal walad laysa qirtas, hadal walad qirtas. Ditanyakan kepada orang yang sama, orang belajar mantik, ini benar atau tidak? Benar. Ini benar atau tidak? Benar. Loh, kok bisa sih? Bisa terjadi tanaqud. Katanya mantik itu menjadikan orang berpikiran tanaqud. Ini benar, ini benar. Ya, mereka tidak paham bahwa mantik itu syughulnya bukan isi. Syughulnya adalah kalau kamu meletakkan di sini muqaddimah sughronya, di sini adalah kuliah mujabah, di sini adalah kuliah mujabah. Sebagaimana di sini kuliah mujabah, dan ini termasuk had wasatnya dari mahmul qadiyah pertama dan maudhu' qadiyah kedua, sehingga ini adalah syakl pertama, maka hasilnya adalah kuliah mujabah. Gitu ya. Ini kenapa syakhsiyah? Syakhsiyah kan fi kuwatil kuliah, gitu ya. Maka hasilnya adalah kuliah mujabah. Ini juga hasilnya ada kuliah mujabah. Isinya apa kuliah mujabahnya? Tidak peduli. Kamu yang harus bertanggung jawab terhadap isinya. Kamu yang harus bertanggung jawab. Isinya harus diperbaiki terlebih dahulu, karena qiyas itu bertanggung jawab pada hasilnya itu bentuknya apa? Apakah semuanya? Apakah sebagiannya? Apakah iya ataukah tidak? Gitu. Maka ini namanya adalah ilm. Ini namanya ilm juga. Ilm yang dimaksudkan di dalam ilmu mantik. Nah, sehingga kalau seandainya ini benar, maka pasti hasilnya adalah ini. Kalau sejak awal mengatakan ini salah, ya udah, berarti jangan menuntut mantiki untuk mengatakan ini benar. Sejak awal ini kamu juga tidak yakin. Seandainya kamu yakin ini benar, kamu juga pasti akan mengatakan ini benar. Seandainya kamu yakin bahwa ini benar, kamu juga pasti akan mengatakan bahwa ini benar. Kamu kan cuma ngetes doang dengan tanpa ilmu. Nah, warattibil muqaddimati wanzura sahihaha min fasidin mukhtabira. Kenapa? Fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Karena lazim muqaddimat adalah natijah. Fa inna lazimal muqaddimat, muqaddimat adalah natijah. Qiyasnya adalah malzum, sedangkan natijahnya adalah lazim. Fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Ati bihasabil muqaddimat. Dia nanti tergantung muqaddimatnya. Apa maksudnya tergantung muqaddimatnya? Kalau benar in sahihan fa sahihun, wa illa fala najzim bisihhatihi. In sahihan fa sahihun. Kalau dia benar, maka pasti lazimnya benar. Kalau malzumnya benar, in kana al malzum sahihan fal lazimu sahih. Wa illa apa huwa? Wa illa lam najzim bisihhatihi. Wala bikadibihi. Kita tidak tahu. Nah, fa'inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati. Sampai sini sudah dipahami? Belum. Apa? Tanya apa? Yang tadi terakhir. Yang ini. Harus maksudnya
Memastikannya. Memastikannya dengan lain, dengan kias lain. Misalnya hadzal walad nahif. Ini yang kemudian kita membutuhkan terhadap kias murakkab. Ya, hadzal walad nahif. Kias lain. Nah, hadzal walad nahif benar atau tidak? Kita bisa pakai kias, bisa pakai musyahadah. Kalau tidak ada torik untuk musyahadah, pakai his, karena kan untuk bisa mengetahui madarikul ulum ada tiga, hisun wa khabar wa nazar. Kalau kita ingin melihat hadzal walad nahif nggak diketahui, nahifnya bagaimana, kita nggak bisa merasakan, nggak bisa melihatnya nahifnya itu, maka berarti kita menggunakan cara lain. Tapi untuk yang pertama ini, itu bisa kita lihat aja kurus atau tidak. Oh, kurus. Atau rasakan aja, sentuh aja, ini kulitnya tipis banget gitu. Berarti kurus misalnya. Berarti kurus. Nah, hadzal walad nahif, bisa kita dapatkan pengetahuannya dari his. Nah, dan his itu menghasilkan yakin. Kemudian wa kullu nahifin qirtas. Bagaimana kita cara menghasilkannya? Wa kullu nahifin qirtas. Kalau kita melihat pada his itu hanya sebatas juz'iyat. Kita melihat ini nahif, ini nahif, ini nahif, ini nahif, ini nahif, ini nahif, dan banyak nahif yang tidak bisa kita lihat. Sehingga dengan menggunakan his kita tidak bisa mengatakan wa kullu nahifin qirtas. Sebelum kita benar-benar melihat semuanya. Tidak bisa sampai derajat yakin kullu nahifin qirtas. Boleh kita membuat mukadimah sudra. Bentar, ini lagi. Gitu ya. Berarti saat itu hadzal walad misalnya sudah dipastikan benarnya, wa kullu nahif qirtas belum bisa dipastikan. Maka natijahnya belum bisa dipastikan. Gitu. Maka natijahnya belum dipastikan. Di bawah pun begitu sama. Hadzal walad nahif, nah dia benar. Wa kullu nahifin laisa qirtasan, dan semua yang nahif tidak bukan berupa qirtas. Benar atau tidak? Kalau seandainya kita sudah mengatakan wa kullu nahifin qirtas, salah. Karena ada yang nahif dan dia bukan qirtas. Misalnya adalah seorang dia kurus dan kita melihat dia bukan qirtas. Berarti saat itu muqaddimah yang keduanya sudah salah. Gitu. Kalau muqaddimah yang keduanya sudah salah, maka jangan harap natijahnya benar, pasti benar. Bisa salah, bisa benar memang. Tergantung nanti kita melihat wakilnya, bisa salah, bisa benar. Di bawah pun begitu, hadzal walad benar. Yang di bawahnya wa kullu nahifin laisa qirtasan, salah. Maka natijahnya belum tentu benar. Kebetulan di sini salah. Kebetulan di sini benar. Kebetulan di sini salah, kebetulan di sini benar. Padahal sama-sama muqaddimah keduanya salah. Jadi itu maksud dari ketika muqaddimahnya salah belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi kalau benar pasti natijahnya benar. Tapi rumusnya udah benar. Rumusnya udah benar. Rumusnya begitu. Nanti detail rumusnya bagaimana nanti akan kita jelaskan di dalam ashkal sama durub setelah ini. Berarti nanti cuma bahas kaidahnya doang, sedangkan isinya tergantung kita. Iya, kaidahnya isinya kita bisa menggunakan mantik juga, bisa menggunakan bukan mantik. Apa yang bukan mantik? His. Gitu. Karena mantik juga, karena untuk bisa hadzal walad nahif kita bisa menggunakan his bukan mantik. Kullu nahif qirtas kita menggunakan mantik. Karena kita membutuhkan qadhiyah lain, apakah benar atau tidak kullu nahifin qirtas. Jadi di dalam menentukan mencari dalilnya kita bisa menggunakan qiyas atau bukan, bisa menggunakan mantik atau bukan. Kalau kita membuat qadhiyah atau mukadimah sudra atau mukadimah pakai tasbih boleh? Apa? Pakai tasbih. Maksudnya tasbih. Contohnya hadzal insan karimun wa kullu karimin kal Muhammad fi karimihi. Hadzal insan kal Muhammad fi karimihi. Boleh? Boleh. Itu apakah benar keduanya? Maksudnya benar. Apakah sah dijadikan natijah? Bisa dengan natijah. Karena tadi misalnya Muhammad Karim. Hadzal insan dia. Apa? Hadzal insan karim. Hadzal insan Karim. Misalnya karimin wa kullu karimin kal Muhammad fi karimihi. kal Muhammad fi karamihi. Nah, hadzal insan karim. Kita perhatikan apakah benar? Nah, misalnya wa kullu karimin ka Muhammad. Ka Muhammad fi karamihi, benar atau tidak? Nah, kalau seandainya benar,
Seandainya ini benar, maka pasti jawabannya benar. Hadzal insan ka Muhammad fi karamihi. Pasti. Permasalahannya adalah ini benar atau tidak. Kalau belum bisa dipastikan, maka jawabannya belum bisa dipastikan. Jadi harus dari dua pihak sama-sama benar. Iya, harus harus dipastikan benarnya. Dalil itu mesti harus dengan his gitu. Apa? Harus dengan his. Tidak ada perbedaan. Tiga itu. Bisa his, bisa khobar, bisa nawar. Itu pakainya kurung terus. Nanti ada rumusnya setelah ini. Positif positif. Oke, bednya berikutnya apa? Sampai sini ditanyakan lagi, sampai sini. Sampai pada fa'in turid tarkibahu faraqiba muqaddimatihi ala ma wajaba. Bagaimana bentuknya? Warattibil muqaddimati wanzura sahihaha min fasidin mukhtabira. Nah, fasidnya itu dari dua sisi. Fasidnya dari dua sisi. Al-fasad fi al-madah, al-fasad fi surah, fi syakal. Al-fasad fil madah atau fi surah atau fi syakal. Kalau al-fasad fil madah adalah ketika dianya itu salah, muqaddimahnya ininya salah. Atau fasad fi surah ketika tidak ada had wasatnya. Ketika tidak ada had wasatnya. Bisa dipahami gitu ya? Pertama, ketika isinya salah satu muqaddimahnya salah atau dua-duanya salah. Yang kedua, ketika tidak ada had wasatnya. Itu adalah bentuk fasad di dalam qiyas. Kemudian, fasad di dalam qiyas tidak ada had wasatnya, itu tidak mungkin dalam hal yang zahir. Dalam hal yang zahir tidak mungkin. Semisal, hadza kitab wa kullu mashrubin syarabun atau wa kullu mashrubin ma'un. Hadzal kitab, hadza kitabun wa kullu mashrubin ma'un. Natijahnya tidak ada. Kita mengatakan ini tidak bisa menghasilkan natijah atau dari mana kita menghasilkan natijah seperti ini? Itu jelas sekali. Jelas sekali orang tidak akan kebingungan dalam salahnya qiyas dia. Kemudian untuk mengatakan oh berarti hadzal kitab ma'un. Misalnya, hadza kitabun wa kullu syarabin wa kullu mashrubin ma'un. Idzan hadza ma'un. Itu jelas sekali salahnya. Kapan terjadi tidak ada had wasatnya? Ketika sesuatu di dalam otaknya dikira sama padahal beda. Dikira sama padahal beda. Dikira had wasatnya sama tapi ternyata beda. Gitu. Misalnya apa? Misalnya hadza mabhasul qiyas. Hadza mabhasul qiyas. Wa kullu mabhasul qiyas fihi kalam 'anil 'illah. Ya, hadza mabhasul qiyas. Wa kullu mabhasil qiyas fihi kalam 'anil 'illah. Berarti seharusnya berarti hadzal mabhas fihi kalam 'anil 'illah. Saya cari-cari sampai akhir enggak ada illahnya. Aduh pengen minum. Belum adzan kan? Apa perlu ada adzan? Apa? Ya coba adzan dong. Nah, misal kayak tadi gitu ya. Hadzal kitab tadi apa? Hadza mabhasul qiyas. Hadzal mabhasul qiyas. Wa kullu mabhasil qiyas fihi kalamun 'anil 'illah. Berarti natijahnya secara pasti hadzal mabhas fihi kalamun 'anil 'illah. Padahal saya sendiri sudah melihat mengorek-ngorek enggak ada pembahasan tentang illah. Dan kalian nanti ketika membahasnya tidak akan menemukan pembahasan tentang illah. Gitu ya. Padahal pembahasan tentang qiyas. Ternyata di situ ada perbedaan antara qiyas pertama dengan qiyas yang kedua.
Qiyas di dalam hadzal mabhasul qiyas adalah qiyas mantik. Sedangkan wa kullu mabhasin fil qiyas atau wa kullu mabhasul qiyas fihi kalam 'anil illah itu adalah qiyas dalam usul fikih. Berarti hakikatnya qiyasnya sendiri berbeda, hakikat mabhasul qiyasnya berbeda. Hakikat kiasnya berbeda. Oleh karenanya, maka ini disebut ini bukan kias, ini bukan kias mantiki. Kenapa? Karena tidak ada had wasatnya. Itu maksud dari fasad fis surah. Tidak ada had wasatnya. Kalau tidak ada had wasat secara zahir, semuanya paham. Kapan terjadi ini berfaedah kaidah ini? Karena banyak orang mengira sesuatu yang berbeda, tapi karena mungkin lafadznya sama, dikiranya sama, padahal berbeda. Benar nggak, Ustaz? Pemahamannya. Salah satu yang membuat natijah itu benar adalah disyaratkannya sebuah ta'arif yang sama. Beda itu ta'arif, baina qadiyatain. Itu akan membuat natijah itu bisa benar, bukan pasti benar. Seperti qiyas tadi, kalau kita menyamakan dengan ta'arif yang sama, itu pasti benar nanti. Nah, salah satu poin yang harus ada kesamaan maksud. Kesamaan maksud. Kan katanya sudah mengarah untuk tadi. Kenapa setelah kita pelajari terjadi banyak khilaf di dalam silabusnya? Apakah itu untuk tadi atau Khilaf yang mana misalnya? seperti permasalahan ya kayak Mumarsis Sunnah kita atau permasalahan di matan? Mumarsis Sunnah kita nggak ada khilaf di sana. Maksudnya pemahamannya itu kenapa kita duluan atau yang seperti Oh, perbedaan antara itu gara-gara pertanyaan Tolib aja, pertanyaan nakal. Khilaf yang dimaksudkan adalah khilaf dalam kaidah. khilaf seperti kullu hadza lam yakun berbeda dengan syariah Indonesia. Nah, itu pun dibahas sesuai karena kebutuhan. Nah, di sini ada pertanyaan dari Fahmi. Pertanyaannya adalah ini kan mubtadi, kenapa sudah banyak khilafnya? Khilaf yang disebutkan untuk mubtadi ini adalah khilaf yang memang mubtor untuk disebutkan, atau memang karena ada alasan tertentu kenapa terpaksa untuk disebutkan. Dan sebisa mungkin di dalam maqam mubtadi itu tidak disebutkan khilaf sebisa mungkin, tapi memang ada keadaan-keadaan di mana tertuntut untuk dijelaskan. Semisal di sini tadi dibahas semisal khilaf yang ada di dalam wa kullu dzaka lam yakun wa kullu dzaka laisa dza wuqu'i misalnya. Itu karena di dalam misal itu sendiri itu kurang tepat gitu. Misalnya sendiri oleh syarih dipandang ini jauh dari tepat karena muhaqqiqun mengatakan ini contohnya bukan contoh untuk kul gitu. Nah, terus bisa aja ditanyakan tapi ini kan untuk mubtadi, misal apalagi la musyahata atau tidak ada tadqiq fil misal itu memang kaidahnya tidak disyaratkan di dalam misal as-sihhah. Itu la yushtaratu fi al-mithal as-sihhah. Kalau seandainya salah bisa itu, tapi tidak disyaratkan sihhah. Mau itu dibawa kepada kul atau kulliyah atau contoh lain yang memang tidak sesuai dengan waqi'nya, enggak ada masalah. Akan tetapi kalam yang seperti itu al-mithal la yushtaratu fil mithal as-sihhah itu seharusnya jangan untuk memahami Quran Sunnah dalam makom yang bukan Quran Sunnah. Karena kalau Quran Sunnah itu dituntut untuk benar pemahamannya. Tapi kalau misal-misal yang lain, misalnya saya memberikan misal hadzal walad nahif wa kullu nahifin kertas, misalnya salah, nggak peduli. Misalnya tidak disyaratkan untuk benar. Misal. Nah, tapi kalau misalnya berupa hadis, berupa Quran, maka dijauhi kaidah ini bahwa la yushtaratu fi al-mithal as-sihah, dijauhi. Nah, makanya di sini kan contohnya adalah hadis sehingga tertuntut untuk membahasnya. Karena contoh
contohnya adalah hadis. Untuk meluruskan pemahaman versi muhaqqiqun. Versi muhaqqiqun pemahamannya jangan begitu, bukan full tapi kulliyah, sehingga perlu ditandih. Nah, mau ditanyakan lagi? Itu kan fasad itu dua. Apa? Fasadnya ada dua. Fasad ada yang mada sama yang surah. Jadi kan bilang pertama itu ketika manasnya salah. Madah itu ketika isinya salah. Oh, yang surah berarti kalau Ketika tidak ada hat wasatnya. Fasad itu ada dua sisi. Ada sisi madah di dalam isinya, ada sisi luarnya, surahnya. Kalau isi salah dalam isi, maksudnya adalah memang dia tidak sesuai dengan waqi. Misalnya kullu nahi fil qirtas tidak sesuai dengan waqi, berarti dia salah. Berarti jangan jadikan muqaddimah karena dia salah. Kemudian kesalahan yang kedua adalah dari sisi surahnya, yaitu ketika tidak ada hat wasatnya. Seperti tadi hadzal mabhasul qiyas wa kullu mabhasil qiyas fihi kalamun 'anil illah. Hasilnya adalah hadzal mabhas fihi kalamun 'anil illah. Nah, itu contoh kesalahan dikarenakan tidak ada hat wasatnya. Sesuatu yang jelas seringkali kita perlu untuk melihatnya kenapa tetap disebutkan. Sesuatu yang jelas seringkali kita perlu melihat dari sisi lain kenapa dia disebutkan. Misalnya adalah ini dalam kasus ini tidak boleh qiyas itu tidak memiliki hat wasatnya. Kita mencontohkan ya jelas lah tidak ada hadzal kitab wa kullu mashrubin ma'un. Apa hubungannya kemudian hasilnya adalah hadzal kitab atau hadza ma'un? Enggak ada. Berarti kita perlu melihat dari sisi lain. Karena itu jelas sekali. Jelas sekali. Nah, sebagian jelas perlu dilihat dari sisi lain. Nah, berikutnya apa? Wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha fil kubra. Wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha fil kubra. Oke, wa ma minal muqaddimati sughra. Ma di sini allati. Ay al muqaddimah allati. Al muqaddimah allati hiya sughra minal muqaddimat atau al muqaddimah allati hiya minal muqaddimati sughra minal muqaddimat. Muqaddimah yang sughra, wa ma minal muqaddimati sughra maksudnya adalah muqaddimah yang sughra. Muqaddimah sughra itu yajibun dirajuha fil kubra. Harus masuk di dalam kubra. Apa maksudnya? Iya. Bagi. Nah, wa ma minal muqaddimati sughra fa yajibun dirajuha fil kubra. Maksudnya adalah had yang ada di muqaddimah sughra
had yang ada di muqaddimah sughra harus masuk ke dalam had yang ada di muqaddimah kubra. Jadi muqaddimah sughra masuk ke dalam muqaddimah kubra, maksudnya adalah had yang ada di muqaddimah sughra harus masuk ke dalam had yang ada dalam muqaddimah kubra. Gitu. Nah, apa yang ada dalam muqaddimah kubra maksudnya? Maksudnya adalah had wasat. Maksudnya had wasat. Had yang ada di dalam muqaddimah sughra harus masuk ke dalam had di dalam muqaddimah kubra, maksudnya adalah had wasat. Seperti misalnya al-alam mutaghayyir. Nah, berarti sudah dimasukkan ke dalam mutaghayyir. Al-alam semuanya hukumnya adalah ngikut pada mutaghayyir. Nah, tinggal menunggu hukumnya mutaghayyir itu apa. Kalau sudah dimasukkan ke dalam mutaghayyir, tinggal menunggu dia hukumnya apa saja. Semua hukumnya dimiliki oleh mutaghayyir pasti dimiliki oleh alam. Kenapa? Karena alam sudah dimasukkan dalam kategori mutaghayyir. Itu maksud dari wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha fil kubra, bahwa had asghar itu harus masuk dalam had akbar. Maaf, di sini adalah had wasat. Harus masuk ke dalam had wasat yang mana dia masuk juga di dalam had qadiyah sughra, muqaddimah kubra, masuk juga dalam muqaddimah kubra. Fayajibun dirajuha fil kubra. Nah, bisa difahami maksudnya masuk gitu ya? Oke. Nah, afrodnya sudah masuk semuanya. Kemudian setelahnya apa? Wa min muqaddimat surah fayyidu kubra wa dhatu haddin asgharin sughruhuma wa dhatu haddin akbarin kubruhuma. Banyak dari syuruh mengatakan bahwa bait ini seharusnya diawalkan sebelum bait ini. Sebelumnya menjawabnya. Karena di dalam ini sughra sama kubro. Ini disebut kubro, sughra karena ada had asgharnya. Ini disebut kubro karena had akbarnya. Nah, wa ma minal muqaddimati surah, sehingga perlu diawalkan. Nah, beberapa syuruh mengatakan begitu. Di antaranya Syekh Muslim juga mengatakan begitu. Nah, wa ma minal muqaddimati, setelahnya apa tadi? Wa dhatu haddin asgharin sughruhuma. Dan kalau ada muqaddimah yang ada had asgharnya, maka dia disebut sebagai muqaddimah sughra. Wa dhatu haddin asgharin sughruhuma wa dhatu haddin akbarin kubruhuma. Had muqaddimah yang memiliki had akbar disebut sebagai muqaddimah kubra. Nah, dan kemudian baru wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha fil kubra. Setelahnya apa? Wa dhatu haddin asgharin sughra. Enggak, setelahnya wa asgharun fadzaka diraji wa wasatun yulgha dan intaji. Nah, wa asgharun fadzaka diraji wa wasatun yulgha ladal intaji. Apa maksudnya wa asgharun fadzaka diraji? Maksudnya adalah bahwa had asghar nanti dia masuk ke dalam had akbar. Tadi had asghar masuk ke dalam had wasat. Kemudian had wasat masuk ke dalam had akbar. Maksudnya di sini wa asgharun fadzaka diraji maksudnya adalah setelah had asghar masuk ke dalam had wasat, kemudian dia masuk ke dalam had akbar. Gitu. Ketika alam itu dihukumi dengan had wasatnya, kemudian had wasatnya memiliki had akbar, maka berarti had azhurnya mau dihukumi dengan had akbar. Dihukumi dengan had akbar. Kenapa perlu seperti ini? Kenapa perlu? Karena terkadang sesuatu itu sesuatu tidak kita ketahui secara langsung kecuali menggunakan sesuatu yang lain. Misalnya yang aneh itu misalnya yang aneh apa ya? Al-alam mutaghir hadis.
Oke, misalnya adalah ungkapan atau pernyataan saya, semua kertas, semua buku bisa dibakar. Semua buku bisa dibakar. Ketika saya mengatakan semua buku bisa dibakar, kullu kitabin muhraq. Semua buku bisa dibakar. Kullu kitabin muhraq. Kemudian barangkali ada orang yang tidak sadar hubungan antara tidak sadar bahwa memang benar ternyata bahwa kullu kitabin muhraq. Gara-gara dia tidak sadar bahwa kullu kitabin qirtas. Gara-gara dia tidak sadar atau dia lupa bahwa ternyata kullu kitabin qirtas wa kullu qirtasin muhraq. Gitu. Sehingga perlu ada kullu kitabin apa tadi kertas, kullu kertas muhraq. Sehingga kullu kitabin muhraq. Oke, ini kitab masuk ke dalam kertas. Semua kitab masuk ke dalam kertas. Dan mungkin dia tidak sadar bahwa dia ima tidak sadar dengan qadhiyah pertama atau qadhiyah yang kedua bahwa kullu qirtasin muhraq. Kita akan mengatakan kullu kitabin muhraq, tapi dia tidak sadar dengan misalnya di sini dengan qadhiyah yang kedua bahwa kullu qirtasin muhraq. Sehingga kita membuat qiyas, salah satu fungsinya adalah untuk mentanbihnya. Begini, tuh mana ya? Ini kelompok kitab, ini kelompok muhraq, qirtas. Ini kelompok muhraq. Saya mau mengatakan bahwa kullu kitabin muhraq, tapi bingung pada kalian mengatakannya, karena kalian belum sadar bahwa kullu kitabin itu qirtas. Maka saya tanbih bahwa kullu kitabin qirtas wa kullu qirtasin muhraq. Berarti kullu kitabin muhraq. Saya ingin mengatakan ini sebetulnya kullu kitabin muhraq, gitu ya. Maka saya masukkan ke dalam hukum sesuatu yang dia lebih paham. Apa yang dia lebih paham? Kullu qirtasin muhraq. Dia paham bahwa kullu qirtas muhraq, tapi dia lupa bahwa kullu kitabin qirtas, gitu ya. Nah, makanya kullu kitabin muhraq sebelum saya hukumkan, sebelum saya masukkan ke dalam hukum ini, saya masukkan ke dalam hukum yang sebelumnya terlebih dahulu. Kullu kitabin muhraq wa kullu muhraqin wa kullu kitabin qirtas wa kullu qirtasin muhraq. Sehingga saya mengatakan kullu kitabin muhraq sehingga bisa difahami. Itu maksud dari bahwa muqaddimah, bahwa had asghar masuk ke dalam had wasat dan had wasat masuk ke dalam had akbar. Tapi apakah kemudian had asghornya sudah dibuang, tinggal kita menghukumi had wasat? Tidak, karena had wasatnya tidak kita butuhkan, gitu. Nah, berarti had wasatnya itu dibuang, kemudian berarti had asghornya itulah yang masuk ke dalam had akbar. Setelah dia masuk ke dalam had wasat, had asghor masuk dulu ke dalam had wasat, had wasat masuk ke dalam had akbar. Berarti had asghor itu masuk ke dalam had akbar. Setelah itu wasatnya karena tidak dibutuhkan dibuang. Wa wasatun yulgha ladal intaji. Bisa dipahami? Nah, itu maksud dari wa ma minal muqaddimati sughra ayajibun dirajuha fil kubra wa dhatu haddin asgharin sughrahuma wa dhatu haddin akbarin kubrahuma wa asgharun fadzaka dzun diraji ay fil akbar. Wa wasatun yulgha ladal intaji. Nah, pemahamannya begitu gambarnya. Jadi kita perlu memasukkan ke dalam akbar, tapi kita membutuhkan wasat terlebih dahulu. Setelah sudah masuk dalam wasat, dimasukkan, wasatnya dibuang. Sudah manis dibuang. Mas Alif banget atasnya. paling nyambung tadi. Apa mau buang siapa?
Oke, sekarang kita baca kitabnya. Siapa yang baca sekarang? Banat. Banat Banin. Kemarin kan Marisa. oh berarti Wahyu. Banin yang belum siapa ya? Baca baca. Siapa yang belum ya? Nih, Ziti belum? itu udah deh. Semua kayaknya. Tasdik. Tasdik. Ada yang atas tiga. Paroki. Bismillah. Wa yatarakabu hadha al-qiyasu min al-hamliyati wasyartiyati wa amma qulmat wa Itu belum bahas ya? Iya. Belum itu ya? Oh, itu pelajaran kemarin kan? Iya. Coba baca. Wajaru 'ala al-ghalib wa taraka tarkib wa taraka tarkib al-qiyasi. Oke, ini mulai dari sini. Udah kemarin tadi. al-wajhil mu'tabar indah. Nah. Terus? Awalan min al-ityan bi wasfin jamin baina tarfaiti matlub. Nah, harus ada hat wasatnya. Wasmidjan. Dan tahuyyuri fil misal mutaqaddim. Qadim. Wa min tartibil muqaddimati yang al-muqaddimat ay qadiyah allati ju'ilat ja'alat juz'an dari Suaranya yang jelas. allati ju'ilat juz'an dalil Juz'an dalil. sumiyat bidzalika litaqaddumiha 'ala al-matlub fa in lam takun juz'u dalil fala Juz'a tusamma dalil. muqaddimah juz'a dalil fala tusamma muqaddimah. Coba ulangi dari awal. Dari tartibil muqaddimah yang muqaddimah al-qadiyah allati ju'ilat juz'a dalil sumiyat juz'u dalil sumiyat bidzalika litaqaddumiha 'ala al-matlubi fa in lam takun juz'a dalil fala tusamma muqaddimah. Nah, karena dia merupakan sesuatu yang kita butuhkan untuk menyatakan natijah. Karena dia adalah sesuatu yang harus diawalkan sehingga disebut sebagai muqaddimah. Disebut muqaddimah karena dibutuhkan untuk menghasilkan apa yang setelahnya. Nah, terus Wa min at-tamyiz wa min tamyiz yang kedua itu ya? ya natijah lazim. Yang berapa? Tiga. Yang pertama apa tadi? Al-wasat. Hatwatul wasat. Yang kedua? Tartibul muqaddimah. Tertib muqaddimat. Terus tertib muqaddimat apa setelahnya baca ini? Taqaddumiha 'ala al-matlub disamma bil muqaddimah. Coba lihat. Nah, wa min tartibil muqaddimat minal ityan bi wasfin jami'in baina tarafai al-matlub. Harus ada hat wasatnya. Wa min tartibil muqaddimat harus diurutkan. Muqaddimah sughra ada di awal, muqaddimah kubra ada di yang kedua di dalam qiyas iqtirani, sedangkan di dalam qiyas istisnai nanti dibalik. Muqaddimah kubra terlebih dahulu baru kemudian muqaddimah sughra. Kemudian yang ketiga adalah wa min tamyizis sahih minal fasid.
Harus diperhatikan sahih sama fasidnya. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa fasad itu ada kalanya fasad yang fil madah atau fis surah itu harus dijauhi, harus memenuhi dua sisi itu, dua sisi sahih, yaitu sahih fil madah juga sahih fi surah. Nah, sahih fil madah berarti sesuai dengan waqi, sahih fis surah berarti dia memiliki had wasat. Nah, li'anna natijah lazimun wal lazim bihasabi malzumihi. Wal lazim ini beliau mencoba untuk mentartib dengan menggunakan poin-poin. Berarti kalau sudah ketika fasid itu memiliki dua sisi dan beliau sudah mentasrihnya di awal beliau mengatakan minal ityan bi wasfin jami'in baina tarafai al-matlub, berarti sudah diambil fasidnya di sana. Berarti fasid yang dimaksudkan di sini, khususnya di sini, berarti agar tidak terjadi takror dimaksudkan fasid yang fil madah faqat. Berarti fasidnya adalah fasid yang fil madah, harus benar. Kalau benar maka natijahnya benar. Kalau salah natijahnya belum tentu benar atau belum tentu salah juga. Belum tentu benar, belum tentu salah. Nah, li'anna natijah lazimun, karena natijah itu adalah lazim, sesuatu yang selalu nempel dengan qiyas. Lazim. Ayo ghairu munfaq. Ini kenapa ada putih-putihnya? Oh, itu tepung tadi. Tepung. Oh, pantesan. Ayo didoain apa? Aman. Ya, Bu. Pada minum dulu biar pura-pura puasa. Allah. Siapa yang Pada buka puasa dulu yang puasa. Nggak boleh ditunda-tunda, makruh. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wa min tamyizis sahih minal fasidi. Berarti tadi karena yang fi surahnya sudah ditasrih oleh beliau di dalam minal ityan bi wasfin jami'in baina tarafai al-matlub, berarti tinggal di sini fasadnya adalah fasad yang fil madah saja. Oke, li'anna natijah lazimun wal lazim bihasabi malzumihi, dan lazim itu tergantung pada malzumnya. In sahihan fa sahihun. Kalau benar maka pasti benar. Wa in fasidan fa fasidun. Di bagian ini beliau kena i'tirad para ulama. Di bagian ini in fasidan fa fasidun. In fasidan fa fasidun. Apa? Nah, tidak. Kecuali kalau dimaksudkan di sini in fasidan fa fasidun, maksudnya adalah kalau fasid maka belum tentu benar. Kalau dimaknai begitu maka bisa. Tapi kalau invasi dan fafasidun falazimhu fasid, tidak. Justru menjadi salah. Fan natijah sahiha in kana kullun minal muqaddimataini sahihan wa illa fafasidah. Ini kena i'tirad oleh para ulama. Nah, coba ambilkan Malawi sama Hasyiah Najjar. Dari ayat itu aneh.
Nah, di sini di dalam syarah Malawi beliau mengatakan fa innala di dalam syarah fa inna lazimal muqaddimati lazim muqaddimat wa huwa an-natijah min haitsu tayaqqun sidqihi wa 'adam tayaqqunihi bihasabil muqaddimati ati, tergantung pada muqaddimahnya. Apa maksudnya? Fa in tuyqina atau fa in tayaqqana sidqal muqaddimati wastifa'a syurutiha. Oh, berarti apa? Dua sisi. Pertama adalah sidq. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan syurutnya. Syurutnya nanti akan disebutkan di pembahasan ashkal syurutul intajnya. Nah, fa in tayaqqana sidqal muqaddimat wastifa'a syurutiha min haitsu surah, satunya min haitsul madah, satunya min haitsul as-surah. Tayaqqana sidqa lazimiha atau tuyqina sidqu lazimiha. Kalau muqaddimahnya diyakini bahwa benar, maka pasti natijahnya yakin benar. Wa illam yutayaqqan dzalik, tapi kalau tidak dipastikan benar atau tidaknya, lam yutayaqqan sidqu lazimiha, maka belum bisa dipastikan benar atau tidaknya natijahnya. Bal yahtamilu hina idzin as-sidqa wal kadzib. Kalau belum bisa dipastikan benar atau tidaknya, maka natijahnya bisa benar atau salah. Bahkan kalaupun natijahnya kalau isinya salah, muqaddimahnya salah, juga belum bisa dipastikan natijahnya benar atau salah. Fa idza qulta kullu insan jamad. Ya, kullu insan jamad. Salah atau benar? Salah. Wa kullu jamadin himar. Benar atau salah? Salah. Fahatani kadzibatan, dua-duanya salah. Wa natijatuhuma wa hiya kullu insan himar kadzibah, salah juga. Jadi ada muqaddimah sughra salah, muqaddimah kubra salah, natijahnya salah. Fa in badaltal kubra biqaulika kullu jamadin natiq. Oke? Kullu jamadin natiq, benar atau salah? Salah. Kanatin natijah kubronya diganti. Tadi subronya adalah kullu insan jamad. Kubronya yang tadinya kullu jamad himar menjadi kullu jamad natik. Natijahnya kullu insan natik. Padahal kubronya salah, tapi natijahnya benar. Kanatin natijah shadiqah wa hiya kullu insan natik ma'a kadzibil muqaddimataini. Padahal muqaddimahnya salah. Kullu insan jamad wa kullu jamadin natik. Dua-duanya salah, tapi natijahnya benar. Falaysa ma'na kalamil musannif annahu yalzam min kadhibil muqaddimat. Maksud ketika yalzam kadhibul muqaddimat au ba'dihha kadhibun natijah. Maksudnya bukan ketika kadhib maka kadhib juga, bukan. Walidha qaddarna fi kalamihi ma yasihu bihil makna. Oleh karenanya kita mentakdirkan apa tadi takdirnya? Fa in tayaqqana sidqahu fa in tuyqina sidqu al muqaddimati wastifai syurutiha min haitsu surah tuyqina sidqu lazimiha. Nah, dan itu juga dikatakan oleh Hasyiah Bajuri. Dalam Hasyiah Bajuri dikatakan fa in kanatil muqaddimat muqtaridatas sidqi. Kalau muqaddimahnya pasti benar, kana lazimuha kadzalik, maka pasti benar juga. Wa in lam takun muqtaridatas sidqi, tapi kalau belum pasti benar atau salah satunya salah atau dua-duanya salah, kana lazimuha kadzalik. Apa? Sama-sama belum bisa dipastikan.
gitu ya, sama-sama belum dipastikan. Wa bi taqdiri kalamil musannif ala hadzal wajhi. Nah, maka maksudnya bi taqdiril musannif ala hadzal wajhi maksudnya adalah fa inna lazimal muqaddimat bihasabil muqaddimati ati, secara zahir adalah apa yang dikatakan oleh oleh Syekh Damanhuri. Secara zahir adalah yang dikatakan oleh Syekh Damanhuri. Tapi zahir itu harus tidak difahami begitu dengan zahirnya itu harus ditakdirkan. Nah, ditakdirkannya tadi itu. Ubi takdiri kalamil musannif ala hadzal wajhi. Berarti in kanat al muqaddimah mutaraddada sidqi kana lazimuha kadzalik wa illa fakana kadzalik aidan. In dafa'a, maka tertolaklah ma qad yuqal muqtada kalamihi annahu yalzam min kadhibil muqaddimat kadhibu lazimiha. Karena dari secara zahir nasnya, secara zahir dari ungkapannya Syekh Akhdari, fa inna lazimal muqaddimati bihasabil muqaddimati ati, yaitu in kana shadiqan fa shadiqun wa in kana kadiban fa kadibun. Secara zahirnya begitu dipahami, tapi jangan dipahami begitu. Karena apa? Jadi dikatakan dengan mentakdirkan apa yang sudah saya katakan, yaitu kalau benar maka benar, kalau salah maka belum tentu benar, belum bisa dipastikan kebenarannya, maka indah maka tertolaklah i'tirad terhadap kalamnya Imam Akhdari, yang mana secara zahirnya beliau mengatakan yalzam min kadhibil muqaddimat kadhibul lazimiha wa laysa kadzalik. Padahal bukan begitu. Bal qad yasduqul lazim ma'a kadhibil muqaddimat. Natijah itu terkadang benar walaupun isinya adalah salah. Kalau fi qaulika kullu insan jamat wa kullu jamatin natiq, sebagaimana yang tadi disampaikan. Oke. Jadi pahami ya. Kemudian di sini Syekh Bilal Najjar mengatakan lebih sorek lagi. Di dalam syarahnya Syekh Damanhuri. Kemudian beliau mengatakan di dalam hasyiah beliau, nah, di dalam perkataan fan natijah sahihah in kana kullun minal muqaddimatain sahihan wa illa fa fasidan. Wa illa fa fasidah. Yang tadi itu. Wa illa beliau mentaalik di sini. Sebelumnya. Ini. Wa min tamyiz sahih minal fasid li'anna natijah lazim wal lazim bihasabi malzumihi in sahihan fa sahihun wa in fasidan fa fasidun. Beliau di sini mentaalik al-haq an-nasihatal malzum tastalzimu sihatal lazim. Kalau malzumnya benar, maka pasti lazimnya benar. Kalau muqaddimahnya semuanya benar, pasti natijahnya benar. Al-haq begitu. Wa amma fasadul malzum fala yastalzimu syai'an. Tapi kalau malzumnya salah, maka la yastalzimu syai'an. Maksudnya adalah kalau muqaddimahnya salah, belum tentu natijahnya salah, belum tentu juga benar. Tapi kalau benar pasti benar. Muqaddimah kalau benar pasti natijah benar, tapi kalau salah maka belum tentu salah, belum tentu benar juga. Gitu. Wa amma fasadul malzum ay fasadu muqaddimah minal muqaddimat atau muqaddimataini atau muqaddimat jami'aha fala yastalzimu syai'an, maka tidak bisa dipastikan apakah benar atau salah nanti natijahnya. Faqad yakunul malzum fasidan. Terkadang malzumnya fasid wa yakunu lahu lazimun sahih. Tapi lazimnya terkadang sahih atau lazimun fasid, atau lazimnya fasid. Nah, maka bahasa secara zahir di sini wa min tamyiz sahih minal fasid li anna natijah ila akhiri in sahihan fa sahihun wa in fasidan fa fasidun, itu kena i'tirad. Dikatakan bahwa al-haq in sahihan fa sahihun wa illa falanaqul falanajim bi sihhatihi wala bi kadhibihi. Nah, bisa dipahami ya? Berikutnya, wa min indirajil muqaddimah as-sughra fil kubra. Nah, muqaddimah sughronya masuk ke dalam muqaddimah kubra dengan penjelasan yang tadi. Bahwa muqaddimah sughra masuk ke dalam muqaddimah, bahwa had asghar masuk ke dalam had wasat. Had wasat masuk ke dalam akbar. Had wasatnya karena sudah tidak dibutuhkan dibuang. Nah, wal murad min bil muqaddimah as-sughra al-mustamila 'ala al-hadd al-asghar. Sudah kita jelaskan, alladhi huwa mawdu' an-natijah.
yang mana dia adalah maudhu' dan natijah kal alam mutaghayyir, kal alamu mutaghayyirun, kal alamu mutaghayyirun fil mithalil mutaqaddim. Wabil kubra, dan yang dimaksudkan dengan muqaddimah kubra adalah al-mustamilatu ay al-qadiyatul mustamilah, al-qadiyah al-mustamilatu ala al-haddil akbar, yang memiliki had akbar, alladhi huwa mahmulun natijah ka kullu mutaghayyirin hadith. Nah, itu adalah hadisnya adalah muqaddimah had akbar. Nah, karena ada had akbarnya maka muqaddimah ini kullu mutaghayyirin hadis menjadi muqaddimah kubra. Wal mutakarrir bainal haddil asghari wal akbari yusamma haddan awsata. Sedangkan yang terulang dia adalah had wasat, wa huwa alladhi yuhdhafu 'inda akhdhin natijah ka al mutaghayyir fi ma taqaddam. Nah, sampai sini bisa dipahami? Nah, mutaghayyir di situ had wasat karena dia yang terulang. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadin. Berarti mutaghayyir itulah had wasatnya yang terulang dan itu yuhdhaf 'inda akhdhin natijah, ketika mengambil natijah. Nah, fi ma taqaddam, contoh yang sudah lalu, contohnya sudah kita berikan yang lain-lainnya. Sampai sini bisa dipahami? Faqaulul musannif wa asgharun fadzaka dzun diraji yustaghna anhu biqaulihi wa ma minal muqaddimat al-bait. Ini kena i'tirad. Kenapa? Di sini beliau mengatakan bahwa berarti wa ma minal wasghurun fadzaka dzun diraji itu enggak perlu. Kenapa? Karena sudah dikatakan dikatakan di awal bahwa apa tadi? Wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha fil kubra. Nah, makanya perlu dijelaskan tadi bahwa maksud dari wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun dirajuha fil kubra adalah bahwa had az-zurnya masuk ke apa yang ada di dalam muqaddimah kubra, apa yang ada di dalam muqaddimah sughra masuk ke dalam sisi yang dimiliki juga oleh muqaddimah kubra. Apa itu sisi yang juga dimiliki had wasat? Gitu ya. Berarti kubra di situ justru difahami adalah had wasat. Had asghar masuk ke dalam had wasat. Baru yang di bawah wasghurun fadzaka dzun diraji, baru setelah itu asgharnya dimasukkan ke dalam akbar. Dan had wasatnya dibuang. Wa asgharun fadzaka dzun diraji wa wasatun yulgha ladal intaji. Berarti tidak terjadi takror, tidak terjadi pengulangan. Nah, sedangkan beliau di sini mengatakan bahwa yustaghna, artinya apa? Terjadi pengulangan. Berarti di dalam wa ma minal muqaddimati sughra fa yajibun dirajuha fil kubra itu sudah dimasukkan asghurnya sudah dimasukkan ke akbar. Dan di sini sughronya dimasukkan ke akbar lagi. Wah, pengulangan dong. Gitu ya. Apa? Nah, asghornya dimasukkan ke akbar. Di dalam bait yang terakhirin juga asghornya dimasukkan ke dalam akbar. Nah, makanya terjadi pengulangan. Oleh karenanya beliau mengatakan faqalul musannif wa asghorun fadzaka dzun diraji yustaghna anhu. Tidak perlu. Kenapa? Biqaulihi, karena sudah ada wa ma minal muqaddimati sughra. Berarti kita bisa mengatakan bahwa di dalam matan tidak ada pengulangan. Tinggal kita apa maksudnya musannif ini dan apa maksudnya dari bait ini dari Nawawi. Nggak boleh ya, kalau buat memperjelas gitu. Apa? Kalau untuk memperjelas buat tadi kayak kita. Maksudnya memperjelas? Kan ini kan maksudnya kaidah yang wa asgharun fadzaka dzun diraji itu kan udah masuk ke kaidah yang fa'inal lazimal muqaddimati ya. Itu menurut beliau. Dan para nah. Jadi itiradnya apa harus diperjelas lagi gitu? Apa gimana? Jadi kasusnya begini. Para ulama itu di dalam kitab-kitab beliau sebisa mungkin untuk menjauhi yang namanya takror. Gitu. Semakin banyak takrornya semakin aib. Semakin banyak takrornya semakin aib. Kalau diulang lagi. Maka para ulama itu menghubung-hubungkan kitabnya luar biasa, sedikit tapi itu luas sekali. Kenapa? Karena ini nanti akan dibahas di sana, akan berkaitan. Ini akan dibahas berkaitan di sana. Dan sudah diproses, sudah dikaji, diproses bagaimana agar tidak terjadi pengulangan. Gitu. Justru kalau terjadi pengulangan, justru aib. Gitu. Kecuali hanya ketika ada alasan lain yang menuntut untuk diulang perkataan itu. Gitu. Apalagi ini pengulangannya dekat sekali. Apalagi dimasukkan di dalam matan.
Nah, maka apa yang dilakukan oleh para ulama berusaha memahami kalam yang secara zahirnya itu takror dengan wujuh yang mana bisa menjadikan kita memahami ini tidak terjadi takror. Gitu. Maka bagaimana cara memahaminya? Bahwa yang di sini adalah had azhar ke had wasat, sedangkan yang terakhir had azhar ke had akbar, melewati wasat. Berarti saat itu tidak ada pengulangan. Nah, sedangkan beliau di sini mengatakan pengulangan. Nah, ini adalah berarti pendapat beliau mengatakan bahwa di situ sudah had azhar ke had akbar, kemudian di bawah juga had azhar ke had akbar lagi. Berarti saat itu pengulangan, sehingga beliau di sini mengiktirad. Beliau juga mengiktirad di sini. Beliau justru mengiktirad di sini. Imam Damanhuri mengiktirad musannif. Mengiktirad musannif. Ya Syekh, ya musannif, antum di sini seharusnya jangan menyebutkan ini nih. Gitu ya. Ya apa yang kita lakukan justru ingin menyelamatkan musannif. Karena musannif kena iktirad, karena memang kaidahnya kayak gitu. So bisa mungkin jangan sampai terulang. Sampai sini kita musannif sama syarih itu sama. Jangan sampai ada pengulangan. Nah, tapi syarihnya mengatakan, "Syekh, tapi antum ada pengulangan di sini." Itu apa? Wa ma minal muqaddimati sughra, seharusnya enggak perlu. Gitu. Kita mengatakan perlu, ya syarih gitu. Wahai syarih perlu di sini kenapa? Karena yang di sana maksudnya begini, di sini maksudnya begini. Sehingga tidak ada pengulangan. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, jadi itu nggak buat karena ditirot karena ada pengulangan kan saya? apa? Karena ada pengulangan kena itirot. Iya, dipandang oleh Imam Damanhuri, Syekh Damanhuri bahwa Imam Akhdari melakukan pengulangan. Itu. Dan pengulangan selalu kita jauhi. Nah, kita sama-sama mengatakan pengulangan kita jauhi. Kemudian Imam Damanhuri mengatakan antum ada pengulangan. Gitu. Nah, kemudian kita melihat dari sisi lain, melihat maksud dari Imam Akhdari yang mana dengannya berarti kita mengatakan bahwa Imam Akhdari tidak melakukan pengulangan. Gitu. Berarti kita posisinya adalah menyelamatkan Imam Akhdari dari iktiradnya Syekh Damanhuri. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Kita sholat maghrib, nggak mau pada sholat maghrib kan? Soalnya tandanya setelah sholat lanjut lagi. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Sudah Ashkal, nanti ada pembahasan baru. Menyelamatkan matin. Wa ma minal muqaddimati sughra fayajibun birajuha fil kubra. Apa yang ada di dalam muqaddimah sughra dimasukkan ke dalam sesuatu yang juga dimiliki oleh muqaddimah kubra. Apa yang dimasukkan? Apa yang juga dimiliki oleh muqaddimah kubra? Had wasat. Berarti had asgharnya dimasukkan dalam had wasat. Apa yang hanya dimiliki oleh had apa yang hanya dimiliki oleh muqaddimah sughra masuk ke dalam apa yang juga dimiliki oleh muqaddimah kubra. Dihukumi al insanu, misalnya al insanu hayawan, afrodnya hayawan banyak nih. Al insan dimasukkan semuanya ke dalam afrodnya hayawan. Ya, cuma dihukumi itu masuk indiraj, masuk. Maksudnya berarti afrod di manusia itu
dihukumi sebagaimana afrod hayawan. Iya nanti kayak gitu. Iya nanti kayak gitu. Bahwa apa yang merupakan sifatnya hayawan nanti bisa juga dihukumi kepada manusia. Misalnya apa? Misalnya sudah dimasukkan kullu insan hayawan. Kullu insan hayawan. Kemudian kullu hayawan misalnya jismun. Gitu ya. Kullu hayawan jismun berarti kita juga ingin menghukumi bahwa kullu insan jismun. Gitu. Kullu insan hayawan, kullu hayawan jismun. Berarti kita menghukumi kullu insan jismun. Semua ya, yang dihukumi adalah semua, jangan ba'at. Kalau ba'at nanti tidak ada natijahnya. Misalnya kullu insan hayawan wa ba'dul hayawan kadza. Tidak bisa kita kemudian menghasilkan kullu insan kadza. Harus semuanya. Kullu insan hayawan. Kemudian kita menghukumi semua hayawan adalah jismun. Maka berarti kita menghukumi juga insan dengan jismun. Nah, itu dihukumi kepada muqaddimah yang selanjutnya, muqaddimah kubra, karena afrodnya yang di sughra masuk kepada afrodnya kubra. apa? Dihukumi sifatnya itu ke muqaddimah kubra karena afrod yang ada di muqaddimah sughra ada di muqaddimah kubra gitu. Ulangi. Tadi kan bilang disifati, dihukumi sifatnya ke muqaddimah kubra Dengan had akbar. Had akbar. Nah, hukumnya dengan had akbar. Itu karena afrod yang di muqaddimah sughra ada di muqaddimah kubra gitu kan. Ada di dalam had wasat. Had wasat. Oh, gitu. Bisa menutup ya? Nah, Mani tanya lagi. Sebelum kita sholat kemudian selesai. Sebelum kita selesai kemudian sholat. Yang tanya kan? Sholat dulu atau selesai dulu? Enggak, cuma skuti lagi. Misalnya Banat sudah berapa pertemuan murojaahnya yang hotel? Jadi hitung tapi banyak. Kira-kira udah berapa kali? Manja yang kemarin sama ini belum? Kalau Husain sudah 5. Oh, yang kemarin sudah? Tinggal ini nanti malam. Bus gimana? Bus ada murojaahnya? Sudah sampai mana murojaahnya? Rumah Sinai sudah murojaah sampai mana? Sudah habis bias berarti ya? Berarti tinggal hari ini.
Kalau sana? Kalau sama. Tapi beda dengan ngomongnya. Oh. Mulai di video aja. Dan kurang apa dalam penjelasannya? Yang itu Ustaz, yang wama minat berkimati sumro kan tadi sesuatu yang ada pada mukaddimah sumro masuk ke dalam sesuatu yang ada pada mukaddimah sumro yaitu had. Terus yang wa asbar mutadakan sumro itu berarti had asbar masuk ke dalam had akbar. Iya. Setelah masuk ke dalam had Had wasat. wasat yang mana had wasat setelah yang kamu sudah itu dalam iktironi aja ya Ustaz? Apa? Itu dalam iktironi Iya, aja apa dua-duanya? dalam iktironi aja. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Pengajian selawat. Allahumma sholli ala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma sholli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama